Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semua, khususnya Bapak Ibu guru calon peserta seleksi akademik dalam jaringan berbasis domisili atau PBG dalam jabatan tahun 2022. Selamat datang kembali di channel Kusnadi 87. Pada video kali ini saya akan memberikan panduan peserta untuk seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022, di mana seleksinya akan dilakukan dalam jaringan yang berbasis domisili. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk terus mendapat update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu guru hebat semua, yang pertama spesifikasi minimal untuk perangkat uji. Jadi Bapak Ibu sekalian diwajibkan menyiapkan perangkat dengan spesifikasi minimal sebagai berikut. Jadi ini adalah spek minimal ya, jadi bisa di atasnya itu. Yang pertama, laptop dengan rincian memiliki layar minimal 10 in ya, 10 inci. Jadi itu minimalnya 10, kalau menggunakan 12, 14 dan seterusnya itu tidak masalah. Kemudian menggunakan minimal sistem operasi Windows 8 32 bit atau macOS versi 10. Jadi minimalnya di sini untuk spesifikasinya itu menggunakan Windows 8 atau menggunakan Windows 10 itu lebih bagus lagi. Untuk Windows 7 bagaimana? Itu tidak direkomendasikan meskipun aplikasinya berjalan di situ, karena berdasarkan pengalaman katanya dulu pernah ada yang pakai itu, pas di tengah jalan itu terjadi trouble karena di sini spek minimalnya itu adalah Windows 8. Jadi lebih baik mengikuti spesifikasi minimal yang sudah ditentukan oleh tim pusat ya. Jadi supaya tidak berisiko nantinya saat ujian, sebaiknya menggunakan spek sesuai apa yang ditentukan. Kemudian memiliki minimal 2 GB RAM ya. Jadi minimal 2 GB untuk RAM-nya. Kemudian memiliki minimal 10 GB storage atau hard disk atau penyimpanannya, media penyimpanannya. Kemudian dilengkapi dengan audio yang berfungsi dengan baik. Jadi suaranya, mic ataupun sound di laptopnya itu harus baik. Kemudian memiliki baterai dalam keadaan berfungsi dengan baik. Jadi kalau misalnya baterainya sudah tidak bisa berfungsi, jadi harus diinfus istilahnya atau langsung masuk ke listrik, itu beresiko nanti ketika ada padaman listrik kemudian komputer akan ikut mati, laptop akan ikut mati juga ya. Jadi itu beresiko, sangat beresiko. Jadi sebaiknya menggunakan laptop yang memang baterainya itu berfungsi dengan baik ya. Kemudian selain laptop, yang kedua itu diwajibkan mempunyai handphone ya atau HP yang sudah terpasang aplikasi Zoom dan aplikasi WA. Jadi nanti laptop ini digunakan untuk ujian, untuk mengerjakan ujiannya. Kemudian handphone ini nanti digunakan sebagai pengawas atau media pengawasan dari pengawas menggunakan aplikasi Zoom ini, dan WA nanti untuk koordinasi antar peserta dan pengawas. Nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkapnya. Jadi untuk Zoom-nya nanti ketika mau bergabung, ketika mau ujian, itu biasanya H-3 atau H-2 itu ada koordinasi dengan pengawas. Kemudian nanti nama peserta di Zoom-nya itu disesuaikan dengan nama lengkap pesertanya. Jadi ketika ujian itu akan dilihat di daftar hadir di pengawas dan disesuaikan. Kemudian memiliki koneksi internet stabil ya, dan kuota internet minimal sebesar 10 GB. Ini untuk koneksi internetnya. Jadi kalau yang ada di daerah pedesaan yang jaringannya putus-putus atau sinyalnya kecil, sebaiknya melakukan ujian di tempat yang lebih banyak sinyal untuk jaringan yang digunakan, dan sebaiknya menggunakan jaringan yang sudah cepat atau minimal 4G ya untuk jaringan untuk saat ini.
Kalau 5G di daerah itu masih banyak yang kurang. Jadi koneksi internet stabil dan kuota internet minimal sebesar 10 GB. Oke, itu untuk spesifikasi minimal perangkat ujinya. Jadi ada laptop, ada handphone, kemudian koneksi internet yang stabil dengan kuota minimal 10 GB. Oke, untuk petunjuk pelaksanaan seleksi daring berbasis domisili bagi peserta, ini petunjuk pelaksanaannya. Sebelum mengikuti ujian, yang pertama peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan. Speknya yang tadi itu sudah disebutkan di awal. Kemudian yang kedua, peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom ya. Nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkapnya. Ini juga sudah tadi dibahas di awal. Kemudian peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB. Ini minimal, kalau memang lebih menyiapkan sampai 50 GB atau 100 GB tidak masalah. Kemudian peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Jadi peserta itu nanti ujiannya sendiri-sendiri, menggunakan ruangan sendiri, kemudian HP-nya HP sendiri, laptopnya juga ya pinjem, tidak masalah tentunya. Yang penting bisa dipakai dan pencahayaannya yang cukup ya, yang terang, jangan di tempat yang gelap ya. Kemudian berikutnya peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera zoom di HP ya. Di atas meja hanya diperbolehkan ya, ini hanya diperbolehkan ada laptop, botol atau gelas air minum transparan ya untuk nanti minum, obat-obat pribadi bagi yang sakit, kertas kosong, dan 1 buah alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Nah, jadi untuk jaringannya bagaimana? Nah, ini kalau melihat ketentuan yang di sini menggunakan WiFi ya. Jadi aksesnya menggunakan WiFi. Kalau menggunakan kabel mungkin nanti disesuaikan, bisa koordinasi dengan pengawas karena terkadang laptop itu menggunakan kabel supaya jaringannya enak. Misalnya ada di ruangan yang ada kabel jaringannya. Tapi kalau melihat di sini itu tidak boleh ada sesuatu lagi di atas meja, hanya diperbolehkan yang tadi disebutkan. Kemudian yang berikutnya peserta memasang atau menginstal program aplikasi Safe Exam Browser atau SEB ya, dan file konfigurasi SEB ini untuk memanggil aplikasi atau browser ujiannya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu guru sudah harus memasang atau menginstal program aplikasi SEB ini atau Safe Exam Browser. Jika Bapak Ibu belum melakukan instalasi, bisa mengecek video saya yang sebelumnya. Di situ sudah ada tutorialnya cara instalasi aplikasi Safe Exam Browser ini, berikut dengan link tempat downloadnya. Kemudian peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kemudian peserta bergabung dalam grup WhatsApp atau WA yang dibuat oleh pengawas pada H-2 ya. Jadi nanti peserta akan disuruh bergabung atau mungkin di-invite oleh pengawas itu pada H-2. Oke, kemudian pada saat pelaksanaan ujian itu ketentuannya yang pertama, peserta mengikuti dan menaati instruksi arahan pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian ya. Proses verifikasi dan pengawasan dilakukan dengan menggunakan Zoom. Jadi peserta dengan pengawas itu nanti koordinasinya menggunakan aplikasi Zoom, di mana jaraknya sudah diatur sedemikian rupa, kurang lebih 2 meter seperti tadi disebutkan di awal. Itu untuk bisa terpantau oleh pengawas melalui Zoom ini ya. Kemudian peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Jadi di aplikasinya itu nanti ada fakta integritas. Jika Bapak Ibu mencentangnya berarti Bapak Ibu guru menyetujui dengan fakta integritas itu. Kemudian peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain. Jadi dikerjakan sendiri dan tidak dibantu oleh siapapun, menggunakan media apapun. Jadi ujiannya benar-benar uji secara mandiri ya. Selanjutnya, selama mengerjakan ujian, setelah menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Jadi kelihatan seluruh wajah kita dan badan kita ya, karena diatur sedemikian rupa supaya nanti pengawas bisa melihat di situ benar-benar
ujiannya jujur atau enggak, atau dilakukan sendiri atau enggak. Jadi pengawas akan mengatur lagi nanti ketika posisi peserta itu kurang ideal ya, atau kurang sesuai dengan prosedur yang diperlukan. Kemudian selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera zoom pada HP. Kemudian peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Kemudian setelah pelaksanaan, peserta menunjukkan kepada pengawas terkait coret-coretan yang ditulis di kertas kosong saat mengerjakan soal seleksi, dan selanjutnya merobek coretan-coretan tersebut di hadapan pengawas. Jadi ketika sudah selesai, di meja ada kertas coret-coret atau coret-coretan, itu nanti disobek di hadapan pengawas atau diperlihatkan kepada pengawas melalui Zoom tersebut. Kemudian peserta mengakhiri seleksi sesuai arahan pengawas. Baik Bapak Ibu guru hebat semua, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk terus mendapat update terbaru dari channel ini. Mudahan Bapak Ibu guru semua bisa lulus seleksi akademik PPG tahun 2022 ini dengan hasil yang memuaskan, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.